Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai instrumen penilaian dengan materi sumber energi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Dwi Febrian dengan NPM 213053059, yang kedua ada Ferisa Nurashifa Hasan dengan NPM 2113053123, yang ketiga ada Ika Rahmadewi dengan NPM 2113053240, yang keempat ada Nadia Ivana Agustin dengan NPM 2113053245, yang kelima ada Sherly Saftarifa dengan NPM 2113053142, yang keenam ada Yose Elvita dengan NPM 2113053154. Adapun instrumen penilaian ini kami mengambil terkait tentang indikator berpikir kritis. Kami mengutip dari Jufri 2013. Menurut Jufri, indikator berpikir kritis terdiri dari 5 aspek. Aspek pertama yaitu merumuskan masalah dengan indikator mampu merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan dengan jumlah soal 2 dengan nomor soal 1 dan 2. Yang kedua yaitu aspek kemampuan berpikir kritis memberikan argumen dengan indikator memberikan alasan yang sesuai dari setiap pertanyaan dengan jumlah soal 2 dengan nomor soal 3 dan 4. Yang ketiga yaitu aspek kemampuan berpikir kritis melakukan deduksi dengan indikator menentukan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan jumlah soal 2 dengan nomor soal 5 dan 6. Yang keempat yaitu aspek berpikir kritis melakukan induksi dengan indikator menentukan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum dengan jumlah soal 2 dengan nomor soal 7 dan 8. Yang kelima atau yang terakhir yaitu aspek berpikir kritis melakukan evaluasi dengan indikator kemampuan untuk menilai suatu argumen dengan jumlah soal 2 dengan nomor soal 9 dan 10. Berikut soal dengan aspek merumuskan masalah pada indikator berpikir kritis. Yang pertama, di suatu hari yang cerah, seorang petani melihat angin kencang yang membuat kincir angin di ladangnya berputar dengan cepat. Petani tersebut penasaran tentang bagaimana energi angin dapat diubah menjadi energi yang berguna. Bantu petani ini dengan merumuskan pertanyaan yang ingin diajukan tentang proses ini. Soal yang kedua, sebuah kendaraan yang menggunakan energi listrik dengan massa 800 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Ketika pengereman, kendaraan berhenti dalam jarak 20 meter. Tentukanlah rumusan masalah dari pernyataan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Untuk selanjutnya yaitu aspek dalam memberikan suatu argumen. Di sebuah kota kecil yang terletak di lereng pegunungan, ada sebuah sekolah menengah yang dikenal dengan program ilmu pengetahuan yang inovatif. Di ruang kelas ilmu fisika yang penuh warna, sekelompok siswa duduk dengan penuh semangat, siap untuk mengikuti proyek ilmiah tahunan mereka. Guru mereka, Pak Robert, dengan senyum lebar, memberi tahu mereka bahwa tahun ini proyek mereka akan berkaitan dengan perubahan energi. Kalian akan mempelajari berbagai cara bagaimana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, kata Pak Robert. Kalian akan belajar mengapa fenomena ini terjadi dan bagaimana energi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa langsung terlibat dan diskusi pun dimulai. Mereka mulai bertanya tentang berbagai sumber energi, perangkat teknologi terbaru, dan tantangan terkait perubahan iklim. Setiap pertanyaan mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dan para siswa dengan giat untuk mencari jawaban, dan memberikan alasan mengapa perubahan energi begitu penting dalam dunia yang terus berubah ini. Dalam cerita di atas, kita akan mengikuti perjalanan para siswa untuk memahami perubahan energi dan bagaimana mereka menggunakan berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang mereka temui dalam perjalanan mereka. Untuk soal nomor 3 yaitu, mengapa terjadinya perubahan energi dalam bentuk panas saat kita memanaskan air dalam panci di atas kompor. Soal nomor 4 yaitu jelaskan mengapa energi kimia dalam baterai dapat diubah menjadi energi listrik saat baterai digunakan.
Baik, berikut ini adalah soal yang mencakup aspek melakukan deduksi. Yang nomor 5, untuk hal yang bersifat umum yaitu mengapa kita memerlukan makanan sebagai sumber energi. Dan untuk hal yang bersifat khusus yaitu bagaimana makanan memberikan energi yang kita butuhkan untuk bermain dan belajar. Yang nomor 6, untuk hal yang bersifat umum yaitu mengapa kita merasakan hangat saat berjemur di bawah sinar matahari. Dan untuk hal yang bersifat khusus yaitu bagaimana energi matahari dapat memberikan panas kepada kita. Selanjutnya berikut ini adalah soal yang mencakup aspek melakukan induksi. Nomor 7, untuk hal yang bersifat khusus yaitu berdasarkan fakta bahwa lampu di rumah kita menggunakan listrik untuk memberikan cahaya, apa kesimpulan umum yang dapat kita tarik tentang sumber energi listrik? Yang nomor 8, untuk hal yang bersifat khusus, jika kita memahami bahwa saat kita bermain sepeda, kita akan merasakan perasaan lebih panas dan apa kesimpulan umum yang dapat kita tarik, bagaimana gerak bisa menghasilkan panas? Baik, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek evaluasi. Di sebuah sekolah dasar yang bernama SD Energi ada sekelompok siswa yang selalu ingin tahu tentang segala hal yang ada di sekitar mereka. Mereka tinggal di dekat taman yang penuh dengan alat-alat menarik yang berhubungan dengan energi. Hari ini, Bu Nita membawa mereka ke Taman Energi untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana energi bekerja. Taman ini penuh dengan perangkat yang memanfaatkan energi, mulai dari kincir angin yang berputar hingga sepeda statis yang terhubung ke generator listrik. Bu Nita ingin siswa-siswa ini memahami lebih dalam tentang energi. Setelah bermain-main di Taman Energi, mereka kembali berkumpul di bawah pohon rindang. Bu Nita berkata, "Anak-anak, kita telah melihat begitu banyak perangkat yang menggunakan energi di taman ini. Sekarang mari kita coba menilai argumen tentang bagaimana energi bekerja. Apakah argumen tersebut benar atau salah?" Baik, untuk soal yang ke-9 yaitu pernyataan. Energi listrik yang digunakan dalam rumah kita berasal dari bumi. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jelaskan pendapat Anda. Yang nomor 10, pernyataan kincir angin berputar karena mereka menghasilkan energi angin. Bagaimana kamu menilai pernyataan ini? Apakah benar atau salah? Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai skor penilaian indikator berpikir kritis, di mana untuk indikator yang pertama yaitu mampu mencari pertanyaan dengan kriteria-kriteria dan skor nilai yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Begitupun untuk indikator-indikator lain, yaitu indikator yang kedua memberikan alasan yang sesuai dari setiap pertanyaan. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu menentukan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Kemudian untuk indikator yang keempat yaitu menentukan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Dan indikator yang terakhir atau yang kelima yaitu kemampuan untuk menilai suatu argumen. Nah, dari indikator tersebut, seperti yang teman-teman bisa lihat, kriteria penilaian dan skor penilaiannya sudah tertera pada slide berikut ini. Kriteria penilaiannya mendapatkan skor berapa? Skor 5, 4, 3, 2, ataupun 1. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.